Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 Kewirausahaan 2 kelas K2 izin untuk mempresentasikan tentang progres dari praktik kewirausahaan dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri Aryani dengan NPM 19101036060. Dan yang kedua ada Ahmad Fauzan dengan NPM 19101030073. Dan yang ketiga ada Dimas Derajat dengan NPM 19101013122. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang produk jualan kami, yaitu produk makanan dengan merek Fab Tahu Walik Mercon. Baik, untuk slide selanjutnya. Nah, identitas usaha dari usaha kami ini yaitu nama mereknya Fab. Pemiliknya dari anggota kelompok kami sendiri yaitu Fauzan, Aryani, dan Bambang. Produk yang dihasilkan dalam usaha kami ini merupakan tahu wali original dan juga ada tahu walik dengan varian rasa pedas atau tahu walik mercon. Kategorinya berupa makanan basah atau tidak makanan yang tidak bisa diawetkan dan disimpan dalam waktu yang lama. Usaha kami ini berdiri sejak tahun 2021. Untuk lokasi produksinya yaitu di Jalan Boton 1 nomor 21 Magelang, dan CP yang dapat dihubungi yaitu untuk dengan nomor 0857 8667 94 dan 96. Untuk logo usaha kami yang tertera pada PowerPoint di layar. Langsung selanjutnya, untuk slide selanjutnya. Nah, deskripsi usaha yang kami jalankan itu adalah tahu wali, di mana tahu wali itu merupakan camilan khas dari daerah Banyuwangi. Tahu wali ini terbuat dari tahu pong yang dibelah lalu dibalik dan diisi adonan aci, kemudian digoreng hingga crispy. Nah, visi misi dalam kami menjalankan usaha ini yaitu visinya menyediakan camilan yang halal, lezat, higienis, dan dengan harga terjangkau khususnya bagi para mahasiswa. Misinya adalah mengembangkan inovasi camilan tahu wali sesuai dengan selera konsumen. Artinya saat ini konsumen sedang menggemari makanan pedas, jadi kami melakukan inovasi yaitu tahu walik mercon. Untuk filosofi mereknya sendiri, nama merek itu diambil dari inisial ketiga anggota kelompok kami. Tujuannya agar terbentuk motivasi dalam diri kami masing-masing sehingga tim kami menjadi makin solid dalam melakukan kerja kelompok ini dan dapat memberikan hasil yang maksimal. Untuk tagline dalam usaha kami ini adalah special snack for special person. Artinya ini adalah camilan yang bisa dinikmati oleh setiap orang dan mungkin mereka akan merasakan sensasi yang wow. Slide selanjutnya. Struktur organisasi dalam usaha kami ini dipegang oleh pemiliknya, yaitu seperti yang sudah dijelaskan, yaitu ada Fauzan, Aryani, dan Bambang. Untuk PIC produksinya dipegang oleh Aryani, ini bertugas untuk mengurusi segala hal yang berhubungan dengan produksi, mulai dari pemilihan bahan hingga produk tersebut jadi. Lalu yang kedua ada PIC IT dan desain, ini dipegang oleh Fauzan. Nanti tugasnya itu adalah membuat tentang logo-logo, desain, dan segala macam yang berhubungan dengan hal-hal desain dan grafis. Lalu PIC SDM ada Fauzan, tugasnya juga untuk mengelola sumber daya yang ada dalam usaha kami. Yang selanjutnya PIC pemasaran ada saya sendiri Aryani. Ini bertugas memasarkan produk dari awal hingga produk tersebut sampai ke tangan konsumen. Lalu PIC keuangan ada Bambang, itu tugasnya adalah mengurusi segala macam keuangan, mulai dari mencari dana untuk kelangsungan usaha ini hingga membuat laporan keuangan. Lalu yang selanjutnya tentang analisa pasar. Analisa pasar terdiri dari survei pasar, segmen pasar, dan target pasar. Survei pasar di sini berdasarkan survei pasar yang telah kami lakukan, yaitu di salah satu angkringan bahwa tahu wali dan tahu mercon mempunyai banyak peminat. Nah, maka kami menggabungkan dua kategori makanan tersebut ke dalam satu produk yang dapat menarik di pasaran karena melakukan terobosan atau inovasi baru. Lalu segmen pasarnya yaitu masyarakat di Kabupaten dan Kota Magelang umumnya, serta serta mahasiswa Universitas Tidar khususnya. Lalu
Target pasarnya ini adalah para pecinta kuliner, mulai dari anak-anak umur 5 tahun hingga orang tua lebih dari 60 tahun juga bisa menikmati produk ini, terutama bagi mereka yang tinggal di Kabupaten atau Kota Magelang, serta mahasiswa Universitas Tidar yang menginginkan jajanan murah dan lezat tentunya. Lalu yang selanjutnya, positioning pasar. Nah, itu merupakan strategi dari pasar kami. Yang pertama, menetapkan harga yang terjangkau bagi semua kalangan, yaitu 5.000 per porsi atau isi 8 steak. Nah, itu nanti gratis saus spesial atau saus sambal. Lalu yang kedua, membuat produk dengan bahan-bahan yang fresh dan berkualitas, serta pembuatan dengan alat-alat dan di tempat yang bersih. Lalu yang ketiga, menghadirkan varian baru, yaitu tahu walik mercon dengan isian sambal cabai di dalamnya. Lalu yang keempat, melayani dari delivery order area Kota Magelang dan bebas biaya ongkir. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya lanjutkan untuk biayanya. Yang pertama ada bahan baku. Bahan baku yang digunakan sudah tertera di tabel. Yang pertama yaitu tahu pong berjumlah 100 dengan harga Rp30.000. Kemudian yang kedua ada tepung kanji berjumlah 1,5 kg dengan harga Rp13.500. Yang ketiga ada bawang setengah ons Rp2.000. Yang keempat ada masako 2 bungkus harga Rp1.000. Yang kelima ada roiko 2 bungkus Rp2.000. Selanjutnya ada garam setengah bungkus harga Rp1.000. Yang ketujuh kemiri 2 bungkus dengan harga Rp1.000. Minyak goreng setengah liter dengan harga Rp19.000. Ketumbar 1 bungkus dengan harga Rp500. Kemudian cabai 1/4 kg dengan harga Rp4.000. Saus 1 bungkus seharga Rp1.000. Dan terakhir kecap 1 bungkus dengan harga Rp1.000. Total untuk bahan baku ini sejumlah Rp63.000. Selanjutnya, yang kedua itu biaya untuk pemasaran. Untuk kemasan, maaf. Yang pertama, kertas minyak berjumlah 14 lembar dengan harga Rp2.000. Kemudian tusuk sate 50 tusuk dengan harga Rp500. Staples 2 pieces 500 perak. Isolasi 1 pieces 500 perak. Kemudian terakhir ada plastik 25 pieces Rp1.000. Total untuk biaya kemasan yaitu sebesar Rp4.500. Kemudian yang selanjutnya biaya lain-lain. Biaya lain-lain terdiri dari gas 1 kali produksi yaitu Rp2.000, kemudian air 1 kali produksi 500 perak, untuk transportasi 1 kali antar sebesar Rp10.000, penyusutan alat 1 kali produksi sebesar Rp500 perak. Total dari biaya lain-lain sebesar Rp13.000. Kemudian ini total biaya keseluruhan dari mulai bahan, kemasan, dan lain-lain berjumlah Rp82.500. Total biaya sejumlah Rp82.500 tersebut merupakan biaya 1 kali produksi dengan output 25 porsi. Harga per porsinya sebesar Rp3.300. Berikutnya penentuan harga jual. Total biaya untuk sekali produksi yaitu Rp82.500 untuk 25 porsi. HPP per porsi, harga pokok penjualan per porsi, yaitu Rp82.500 dibagi dengan 25 pieces, didapatkan harga besar Rp3.300. Margin yang kami tetapkan yaitu sebesar 51%, yaitu dari jumlah harga pokok penjualan kami kalikan 151%, didapatkan hasil 4.983. Maka dari hasil perhitungan di atas kami bulatkan harga jual tahu wali kami menjadi Rp5.000 per porsinya. Selanjutnya progres penjualan. Saat ini kami sudah melakukan produksi sebanyak 4 kali dan setiap produksi kami menghasilkan 25 porsi. Untuk produksi pertama
produk kami laku terjual sebanyak 25 porsi via pre-order. Lalu untuk produksi kedua dan seterusnya terbagi menjadi 2 penjualan via online melalui WhatsApp dan penjualan secara offline dengan menitipkan produk di Cafe 1921. Untuk setiap produk sejumlah 25 porsi tahu walik, kami mendapatkan keuntungan sebesar 42.500 per produksi. Jadi jika ditotal maka setelah 4 kali produksi kami mendapatkan laba sebesar Rp170.000. Nah, modal awal yang kami gunakan kami bagi menjadi 3 dan masing-masing memberikan iuran sebesar Rp35.000. Jadi total dari modal awal yaitu Rp105.000. Kemudian untuk modal akhir itu rumus modal akhir itu modal awal ditambah dengan keuntungan penjualan. Yang mana modal awal yang kami gunakan yaitu Rp105.000 dengan jumlah produksi 4 kali dan laba setiap produksi 42.500. Jadi didapatkan hasil modal akhir sebesar Rp275.000. Nah, berikut neraca keuangan Fafap Tawalik selama 4 kali produksi. Yaitu nomor akun 111 dengan nama akun kas di debit Rp270.000. Kemudian nomor akun 300 nama akun modal berada di kredit sebesar Rp105.000. Kemudian nomor akun 400 nama akun pendapatan berada di kredit sebesar Rp500.000. Kemudian nomor akun 511 untuk belanja bulanan berada di debit sebesar Rp330.000. Jadi total debit dan kredit sama sebesar Rp605.000. Berikut ini adalah foto-foto dari hasil produksi jadi kami. Yang sebelah kiri itu adalah varian original, sedangkan sebelah kanan varian mercon. Maaf. Yang di tengah produk sebelum dikemas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, yang selanjutnya yaitu alur pembuatan produk. Nah, dalam melakukan produksi, kami membagi tahapan menjadi 2 tahapan, yaitu persiapan produksi dan juga tahap produksi. Nah, pada persiapan produksi ini, kami mempersiapkan segala sesuatu yang kami butuhkan pada tahap produksi, sehingga ketika kami melakukan tahap produksi, tidak terjadi langkah-langkah yang terkesan tumpang tindih ataupun memperlama waktunya tahap produksi. Nah, tahap persiapan produksi ini terbagi menjadi 4 langkah, yaitu pertama, pembelian bahan baku produksi di pasar. Nah, kami membeli di pasar Jowinangun. Bahan baku yang dibeli diantaranya yaitu tahu pong, cabai, saus, dan juga bumbu dapur yang kami butuhkan. Nah, kami membeli di pasar dengan alasan agar biaya produksi atau biaya operasional dari usaha kami ini bisa kami perkecil, sehingga kami bisa memperoleh laba yang lebih tinggi. Terus langkah yang kedua yaitu memotong tahu pong menjadi 2 bagian atau setengah bulat, kemudian membalik sisi luar tahu menjadi sisi dalam. Nah, pada tahap ini merupakan tahap yang merupakan ciri khas dari produk tahu walik. Yang ketiga yaitu mencuci cabai, kemudian menguleknya hingga setengah halus. Nah, kami mengulek cabai tidak sampai halus, namun hanya sampai setengah halus, karena agar tekstur cabai atau tekstur sambalnya tidak terlalu banyak air sehingga bisa menyatu dengan tahu dan juga adonan. Langkah yang keempat yaitu mengulek bumbu untuk adonan. Nah, bumbu yang dimaksud yaitu ketumbar, bawang, garam, penyedap rasa, dan juga miri. Nah, di bawah 4 langkah tersebut ada beberapa foto yang menunjukkan dari keempat langkah yang telah saya jelaskan.
Yang selanjutnya yaitu tahap produksi. Nah, tahap produksi ini kita bagi menjadi 4 langkah utama. Yang pertama yaitu membuat adonan isian dengan mencampur tepung tapioka, bumbu adonan yang tadi sudah diulek, kemudian air hangat. Nah, beberapa bahan tersebut kita campur hingga kalis. Langkah yang kedua yaitu menyiapkan tahu pong yang sudah dipotong dan juga sudah dibalik, kemudian isi bagian dalam dengan cabai yang sudah diulek, kemudian tumpuk dengan adonan aci hingga penuh. Nah, karena kami mempunyai 2 varian rasa yaitu original dan cabai, maka untuk varian original tidak perlu memasukkan cabai dan juga untuk varian mercon tentunya perlu memasukkan cabai. Yang ketiga yaitu menggoreng tahu yang sudah diberi isi adonan dengan minyak panas hingga matang. Nah, langkah yang keempat yaitu mengangkat dan kemudian meniriskan tahu walik yang tadi digoreng, kemudian dimasukkan ke dalam kemasan yang siap untuk dijual ke pembeli. Nah, itu merupakan foto-foto dari keempat langkah pada bagian produksi. Nah, berikut ini adalah foto produk kami yang siap dijual. Yang mana pada produk kami itu kami menjual dalam satuan per porsi, yang mana per porsi berisi 8 pieces tahu, bisa original maupun bisa mercon. Nah, untuk konsumen yang membeli dengan sistem delivery, kami juga kemudian menambahkan bungkus plastik agar menjaga produk kami tetap higienis. Dokumentasi penjualan. Nah, penjualan kami itu terbagi menjadi 2, yaitu penjualan langsung ke konsumen dan juga menitipkan barang atau produk kami di Cafe 1921. Berikut ini adalah dokumentasi penjualan langsung ke konsumen. Yang kedua yaitu penjualan di Cafe 1921. Nah, kami memberanikan diri untuk bekerja sama menitipkan produk yang kami miliki atau kami produksi di Cafe 1921 agar produk kami bisa memperoleh pasar atau konsumen yang lebih besar. Berikut adalah contoh-contoh dokumentasinya. Dokumentasi lain-lain. Nah, di sini kami menampilkan beberapa foto di luar proses produksi, yaitu persiapan ketika kami akan melakukan delivery ke konsumen dan juga ketika kami memilih barang bahan baku di pasar. Poster promosi. Nah, karena usaha kami ini termasuk usaha baru, produk yang akan kami luncurkan, sehingga ketika produk kami diluncurkan, maka mungkin saja sudah ada beberapa calon konsumen yang sudah tertarik. Nah, samping kanan layar ini ada poster promosi pre-order, yang mana poster tersebut kami gunakan untuk menarik para calon konsumen untuk melakukan pre-order, sehingga bisa kami gunakan untuk menentukan jumlah produksi awal yang akan kami produksi, sehingga produk kami bisa habis dan tidak basi. Sekian presentasi terkait dengan progres tahu walik Fapap. Apabila teman-teman masih kepo atau penasaran dengan tahu walik Fapap ini, bisa menghubungi 0857 8667 9496 atau bisa langsung berkunjung ke Cafe 1921 di Jalan Boton 1, nomor 21, Magelang Tengah. Sekian, terima kasih.